Ini udah ya. Apa ini mengganggu? Kenapa ketutup di air itu? Sebelumnya agradut tasghir ya. Jadi ini kalau kita lihat dari apa? Masih jauh ya. Berarti ini kan udah pertemuan kedua ya. Dari tasghir harusnya selesai hari ini. Tapi kita lihat aja sikon nanti ya. Ya, kama darasna anat tasghir huwa tahwilul ismil mukabbar al-mu'rab ila ihda siyagin salat. Ya udah kita pelajari itu perubahan dari isim yang normal bentuknya atau apanya kepada bentuk musaghar. Yang mana isimnya adalah isim mu'rab artinya bukan mabni. Ya, dia ada 3 pola, ada fu'ailun, ada fu'ail dan ada fu'ail. Sedangkan agharatnya ada 6. Yumkin lidilati ala sighari hajmil ism karena memang bentuknya kecil, lidilalati ala taqlili adadihi atau karena jumlahnya kecil, lidilalati ala qurbi zamanihi wa au makanihi atau karena sudah dekat waktu atau tempat. Lidilalati ala ta'zimin wa takrimihi untuk menyatakan memuliakan atau mengagungkan. Lidilalati ala tahqirin wa tahwini sya'nihi. Ini untuk menghina, merendahkan. Yang terakhir lidilalati alal milhi wa talattuh. Ini untuk menyatakan rasa kasih sayang. Itu dari ini sangat tergantung kepada maksud dan tujuan mutakalim kenapa dia mengubah bentuk mukabbar kepada musaghar ya. Al-an nadkhul ila ma yata'allaq bima yu'amilu tasghir muamalat as-sulasi. Ma di sini adalah ma mausul, segala sesuatu, segala sesuatunya adalah semua kata yang masih dianggap atau cara pentasgirannya sama dengan tasgir sulasi. Berarti dia dengan pola fu'ailun. Itu maksudnya dari judul ini mayu amilu muamalat mayu amilu tasgiru muamalat sulasi. Sebetulnya dia bukan 3 huruf. Ya, yang fu'ailun itu kan yang berasal dari kata yang terdiri dari 3 huruf. Nah, berarti dia harus dibuat fu'ailun. Setelah kita hitung kosakatanya, dia melebihi dari 3. Tapi dia tetap pakai pola 3 gitu. Ini dia. Ada 5 bentuk. Walaupun melebihi dari 3, tapi dia tetap mengikuti pola 3. Ya. Yu'amilu mu'amalata sulasi fit tasghir kasmi sulasi il usul, dibuat dia seperti sulasi untuk tasghir isim sulasi artinya yang terdiri dari huruf atau bunyi aslinya adalah 3, tetapi di sini maktumun bi ihda ziyadat titaliyah. Tapi kalau dia diakhiri oleh salah satu dari 5 di bawah ini, kemudian maka dia tetap dibuat seperti waqablahu salasata ahruf. Sebelum huruf-huruf ziyadah itu ada 3 huruf asli. Fala yuksiru ma ba'dal ya.
maka tidak dikasrahkan huruf atau ya huruf sesudah ya. Jadi bukan pola fu'ail. Nah, itu yang namanya tidak dikasrahkan sesudah ya ya tasghir. Fidzalik bal yazillu ala aslihi maftuhan. Ya. Bahkan dia harus tetap fathah. Arti sesudah ya-nya tetap fathah kan karena fu'ail. Fu'ailun ya. Maka ada sesudah ya-nya tetap fathah jadi tidak kasrah gitu. Ka'annama tasghiru isman sulasiyan tamaman seperti menasgirkan isim sulasi secara sempurna. Biasanya kan kita seperti kemarin qamarun, kumairun. Ya. Artinya sesudah ya-nya itu tidak kasrah. Tapi kalau misalnya kemarin mimbar munaibir, sesudah ya-nya kasrah kita. Ini kalau kita lihat hurufnya bisa 4, bisa 5, bisa lebih gitu ya. Tapi dia tetap diakui hanya 3-nya. Gitu. Nah, kapan itu? Karena huruf-huruf sesudahnya dianggap sebagai huruf zaidah. Nah, bagian 1 ta utanis awit ta il marbutah. Yaitu ta tanis atau ta marbutah. Contohnya seperti wardatun. Kalau dihitungkan itu 4 huruf itu. Waw, ra, dal, ta marbutah. Maka ta itu dianggap adalah huruf zaidah. Karena itu enggak dihitung. Maka sebelum ta marbutah ada 3. Maka kita pakai pola sulasi. Fu'ailun. Maka dia menjadi uraidatun. Itu tadi da-nya tetap fathah saja gitu. Jadi jangan dibaca uraiditun gitu kan. Kalau kemarin kan kalau 4 kan fu'ailun. Jadi enggak dibaca uraiditun tapi tetap uraidatun ya. Tiflatun gitu misalnya ya. Gadis kecil gitu tiflatun. Maka itu apa? Tasgirnya. Maka itu ada sebelum taknya ada qaf, fa, lam. Ya, 3. Maka jadi menjadi tufailatun gitu. Ya sama aja ya tufailatun. Ya. Sudah? Itu yang pertama. Yang kedua al alifu wan nun az-zaidatan. Bahwa ada alif dan nun zaidah. Kemudian kita hitung sebelum alif dan nunnya itu ada berapa huruf. Maka dia menjadi, maka kalau memang 3, maka kita polanya menjadi pola sulasi. Usman ada alif dan nun. Alif dan nun itu dianggap sebagai zaidatan. 2 huruf tambahan. Maka kemudian dihitung sebelumnya ada 3 ain sa mim. Maka kita pakai pola sulasi. Menjadi dia Usaiman ya. Salman gitu misalnya. Nah, sebelum alif dan nunnya ada 3 juga sehingga tasghirnya apa? Sulaiman gitu ya. Sulaiman. Jadi nama Nabi Sulaiman itu adalah tasghir ya. Sulaiman ya. Sudah ya mungkin si bapaknya dulu itu mungkin tujuannya apa? Untuk kasih sayang aja kali ya. Sulaiman, Salman, Sulaiman ya. Yang nggak tahu tergantung apa maksud si bapaknya ngasih namanya Sulaiman gitu. Yang ketiga, nah ini jam'ut taksir alladzi ala wazni af'al. Ada jamak taksir dengan pola af'al. Jamak taksir pola af'al namanya jamak apa? Yuk, sudah kita pelajari kemarin sebelum UTS. Jamak apa namanya?
Jamak taksir ada berapa macam? Ya, sudah dipelajari, jangan saya ulang lagi. Berapa macam jamak taksir? Yang gini nih memperlambat lajunya perkuliahan. Apa yang sudah dipelajari nggak pernah tinggal di kepalanya. Ayo buka catatannya. Ya nggak mau nunjukin lagi deh. Masuk ke kelas ini, walaupun kelasnya kelas online, ya bawalah ilmu yang sudah dipelajari. Jangan ditinggal dalam buku. Ayo. Kam nau'an jam'ut taksir. Nggak ada yang bisa jawab. Jamal li goiri akil maksudnya Ustaz. Jamal taksir goiri akil. Itu bukan masalah bentuk, itu masalah makna. Jamakillah. Nah, saya nanya dulu, kam nau'an jam'ut taksir. 2. Nah, 1, Hillah. 2. Kasroh. Kasroh. Iya Kasroh. itu. Sekarang saya nanya, af'al ini masuk ke mana? Hah? Jamak taksir alladzi ala wazni af'al itu masuk ke mana? Jamak qillah atau jamak kasrah? Jamak killah. Jamak qillah. Kam waznan jam'ul qillah? Tanyanya jadinya manjang. Berapa macam jamak qillah? 4. Iya, itu harus tinggal di kepala ya. Kenapa itu diajarkan kemarin? Hubungannya kepada tasghir. Ya, ini salah satu dari pola jamak qillah. Tapi diambil baru satu aja, af'al. Ini kenapa? Karena sebelumnya ada alif, ada huruf mat. Sebelumnya ada huruf, kemudian sebelum mat itu ada berapa huruf? Ain, fa, amzah. Jadi ada 3. Maka dia juga pakai pola sulasi. Atfal ya menjadi utaifal ya. Ya, apa alasannya? Apakah alif dan lam itu termasuk huruf zaidah? Sebetulnya enggak gitu. Tapi pola ini khusus untuk jamak qillah, jangan kamu samakan. Ini kalau dihitung berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gitu kan bisa begini dia. Fu'ail, harusnya gitu kan. Ini pola yang ketiga. Isim humasi, isim yang 5 huruf, yang sebelum akhirnya ada huruf mat. Afal itu 5 huruf. Sebelum akhirnya huruf mat. Afal, sebelum lamnya ada huruf mat. Kalau kita pakai pola ini, aturan ini, seharusnya atfal itu apa tasghirnya? Harus pakai ini dia. Fu'ail. Jadi apa dia? Ayo. Kalau polanya fu'ail, atfal jadi seharusnya apa? Kalau kita mengikuti kaidah umum. Utoifil. Utaifi. Tapi nyatanya enggak. Ya. Karena atfal itu jamak qillah. Ya. Karena atfal itu jamak qillah, maka dia punya keistimewaan di sini.
Ya, dia masih pola sulasi dia pakai. Jadi utaifal. Nah, hati-hati itu menerapkan kaidah. Nah, jadi nggak bisa kita pakai utaifil, tapi dia utaifal. Kenapa dia jamak taksir alladzi ala wazni af'al wa huwa jam'ul qillah. Jadi problema ini dikit jamak qillah ini. Dia keluar, jamak qillah itu keluar dari konsep jamak taksir dari segi makna. Nanti akan kita lihat apa keistimewaan lain dari jamak qillah ya. Dah, ini dia paling. Jadi jangan ikuti kaidah yang tadi fu'ail. Ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kelima ini mirip. Sami'atu min qabl alf ta'nis maksurah. Pernah dengar enggak apa yang namanya alif ta'nis maksurah? Enggak. Alif ta'nis mamdudah. Kira-kira artinya apa itu? Alif ta'nis maksurah. Enggak ngerti juga ya. Kalau alif ta'nis saja apa artinya kira-kira? Nih, Alif untuk perempuan. alif untuk perempuan. Ini kan ada ini. Ta'ut ta'nis. Ada ta untuk menunjukkan perempuan atau disebut juga dengan at-ta'ul marbutah. Ya. Tapi ternyata ada juga alif untuk menyatakan perempuan. Isim tanda muannasnya apa? Tak marbutoh. Ta marbutah. Pernah dengar nggak yang lain tanda muannas dari isim? Sudah apa belum? Alif maksurah. Ya ini dia. Nah sekarang di mana Anda menemukan alif maksurah? Jangan dibaca alif maksurah aja. Alif ta'nis maksurah. Karena alif maksurah ada dua macam. Ada yang taknis, ada yang tidak taknis. Nah, ingat itu ya. Jadi alif taknis maksurah itu ada hanya alif maksurah saja. Sekarang tambah ilmu Anda bahwa tanda taknis pada isim nambah satu. Kemarin hanya tahu baru ta marbutoh. Sekarang juga ada alif maksurah sebagai tanda taknis. Siapa yang bisa memberikan contoh? Mungkin ada yang tahu di kelas ini gitu. Nggak tahu ya. Sudah pernah belajar isim tafdil? Sudah. Beri contoh isim tafdil. Apa contoh dari isim tafdil? Akbar, Akbar. Akbar itu muzakkar atau muannas? Muzakkar, Mudzakkar. Apa muannasnya? Kubro, Kubro. Kubro. Jadi alif di belakangnya itu namanya alif ta'nis maksurah. Udah tahu kalimatnya tapi nggak tahu kalau disuruh pretelin. Jadi tanda muannasnya apa kata marbutah? Enggak. Tanda muannasnya di situ adalah alif ta'nis maksurah. Maka sekarang nyambung ke sini. Kalau ada kata di dalamnya ada alif ta'nis maksurah, sebelumnya adalah 3 huruf, maka dia pakai pola sulasi. Ya. Salma, Sulaima. Ya. Kalau Salma ini namanya nama perempuan, maka dianggap juga alifnya itu sebagai penanda perempuan. Ada enggak di dunia ini Salma itu nama laki-laki? Nah, ada enggak nama orang si Salma laki-laki? Enggak ada itu ya. Nama saya Yumna.
Itu alif ta'nis maksurah itu. Karena muzakarnya apa? Apa muzakar dari yumna? Kan kita mengatakan Yamin. Yamin. yamin atau aiman. Aiman. Aiman ya. Liyadani yumna wa yusra, kan gitu ya. Kenapa kita mengatakan tangan itu harus pakai pola mu'annas? Karena tangan itu hukumnya mu'annas ya. Semua anggota tubuh kita yang berpasang-pasangan dianggap mu'annas. Itu yang kita sebut dengan mu'annas. Mu'annas apa? Gak tahu juga. Mu'annas majazi ya, mu'annas majazi. Nanti saya terangkan setelah ini, ada nanti konsep itu ya. Sudah. Jadi apa tasghir dari yumna? Yumaina gitu ya, yumaina. Dah. Jadi kalau kubro kubairo ya, sughra sughaira. Semuanya sebelum alifnya itu umumnya adalah 3 huruf ya. Nomor 5, alif ta'nis mamdudah. Ini hampir sama ini. Di mana kita menemukan pola kata yang dianggap sebagai mu'annas yang sudah kita pelajari. Anda sudah belajar sifat musyabahah? Udah. Sudah. Sifat musyabahah pasti berasal dari fa'ila lazim. Fa'ila lazim berapa pola sifat musyabahahnya? Jadi ini ngena pelajaran lama ini. Lama ya, sebelum UTS. Ada afal, ada fa'lan, ada fa'ilun. Itu ada 3 pola. Yang kita kenai di sini yang pola apa ini? Yaitu polanya afal. Ya hampir sama juga itu tadi ya. Nomor 4 itu dari isim tafdilnya yang pola afal. Ini sifat musyabahahnya dari pola afal juga. Ahmar. Ingat nggak? Ahmar itu sifat musyabahah. Apa muannasnya? Syamro. Yaitu dia. Maka alif dan hamzah itu, tapi yang disebut hanya alifnya saja, itu namanya alif ta'nis mamdudah. Karena hamra itu isim mamdud. Ya. Karena saya tanya, ada kata insya, apakah itu isim mamdud? Masdar dari ansya'a yunsi'u insya'un. Isim mamdud kah dia insya? Iya, semua isim yang diakhiri oleh alif dan hamzah itu namanya isim mamdud. Tapi apakah alifnya alif ta'nis mamdudah? Enggak. Jadi dalam isim mamdud ada yang di dalamnya alif ta'nis mamdudah, ada yang enggak gitu. Jadi yang ada itu hanya kalau ada muzakarnya. Ahmar muzakkar, hamro muannas. Maka hamro itu sebelum alifnya, sebelum alif dan hamzahnya ada 3 huruf. Ya. Ada ha, ada hamzah, bukan hamra ya. Ada ha, ada mim, ada ra. Maka walaupun semuanya itu 5 huruf, tapi yang 2 di belakang nggak dihitung. Maka kita masih tetap pakai pola fu'ailun. Jadi apa tasghir dari hamro? Halo. Humairo. Humaira. Udah pernah dengar kata Humaira? Sudah. Sudah di mana? Nah, untuk siapa digunakan kata Humaira?
Aisyah. Siti Aisyah, iya. Jangan Aisyah aja, namanya Siti Aisyah gitu ya. Ya, berarti itu tasghir. Tasghirnya dengan tujuan apa itu? Ada 6 tadi tujuannya. Ini masuk tujuan kemana itu Humaira? Siapa yang menggunakan kata itu? Nabi Muhammad. Ya Rasulullah gitu ya. Kenapa dia tuh Siti Aisyah disebut Humaira? Kenapa pipinya merah? Pinya merah ya. Satu lagi apa? Tujuan dari tasghirnya di sini apa? Untuk kasih sayang. Kasih sayang, saking sayangnya Rasulullah sama Siti Aisyah. Maka dia panggil Humaira. Kita aja nggak, yang bukan Siti Aisyah bergetar hatinya ya. Getar hatinya. Dah. Jadi ini 5 macam ini, kalau sebelum yang 5 macam ini ada 3 huruf, maka kita masih pakai pola sulasi. Fu'ailun gitu ya. Ini lawannya. Yang ke, ini kok ada gini melulu, bukan. Gimana cara menaikkan ini tadi ya? Tadi bisa dia naik. Gimana caranya naikin? Tadi bisa. Ah, itu dia naik sendiri. Aduh, saya kalau udah laptop ini nggak banyak masalah. Dan nih, ma yu'amilu at-tasghiru muamalatar rubai. Kalau tadi muamalatas sulasi. Ini muamalatar rubai. Jadi kata-kata yang masih menggunakan pola rubai. Apa tadi pola rubai? Fu'ailun. Artinya sesudah ya tasghirnya hurufnya berharakat kasrah. Ini dia lebih dari 4, tapi tetap pakai pola 4 ya. Yu'amilu muamalat rubai fit tasghiri kulasmin rubail usul. Pada semua isim yang asalnya 4, tapi maktumun bi ihda ziyadatit taliyah, tapi diakhiri oleh salah satu dari huruf tambahan berikut. Fayuksiru ma ba'daya itaksi. Maka dikasrahkanlah fayuksaru. Maka dikasrahkanlah huruf yang terletak sesudah ya tasghir. Ini nomor 1 sama ya. Ta ta'nis juga ada ta marbutah. Ya, tapi sebelum ta marbutahnya 4 huruf seperti Hanzalah. Tahu ya arti Hanzalah? Pare kayaknya ya, nama sayur yang pahit itu ya. Pare, peria, apa namanya? Kalau bahasa Padangnya pario. Ya, Hanzalah. Ada tamar butoh, tapi hitung sebelum tamar butohnya ada 4, maka dia pakai pola 4. Walaupun semuanya 5. Kalau 5 kan seharusnya tadi apa? Ingat nggak tadi kalau 5? Saya kembali ke atas. Kalau 4 ya fu'ailun. Kalau 5 gimana? Yuk. Kalau 5 gimana? Kalau 5 itu ada 2 macam. Dia paling itu. Ini kan tadi nomor 2 ini. Karena udah lama, Anda lupa kali. Ini mouse-nya kenapa ini? Nggak jalan. Mouse-nya bermasalah. Udah minta ganti ini. Fu'ailun itu kalau 3. Kalau fu'ail isim rubai dan humasi. Kalau dia benar-benar humasi, rubai jelas minbar munaibir. Tapi kalau dia humasi
Nah, khumasi yang bagaimana? Khumasi itu ada dua macam. Ada khumasi yang tidak ada huruf mat sebelum akhir. Dan ada khumasi yang ada huruf mat sebelum akhir. Kalau dia khumasi yang ada huruf mat sebelum akhir namanya tadi fu'ail. Tapi kalau khumasi yang tidak ada huruf mat sebelum akhir diapain? Maka kalau semua hurufnya asli maka dibuang salah satu. Maka nih safar jalun. Nih hurufnya semuanya asli, nggak ada huruf zaidah. Maka yang dibuang lamnya, maka dia menjadi sufairi. Tapi kalau mudahrijun, mim ini adalah huruf tambahan. Karena asalnya fiilnya dahraja. Ini isim fa'il. Mim ini adalah apa namanya? Dari huruf mudhara'ah gitu kan. Dahraja yudahriju. Yu-nya diganti dengan mim madmum kalau ingin membuat isim fa'il. Ingat itu kaidah isim fa'il. Karena jelas mimnya ini adalah huruf zaidah, maka mimnya yang dibuang, maka tinggal menjadi duhairi. Jadi kalau dia khumasi, hati-hati. Kadang-kadang ada yang dibuang hurufnya. Tapi kalau dia khumasi tapi ada huruf mat sebelum akhirnya, polanya udah lain. Ini kan beda nih, fu'ail dengan fu'ail. Anda pahami itu ya? Ya, ya itu tadi. Ini seharusnya Hanzolah. Ya, 5. Nah, seharusnya di sini kita buang yang huruf tambahan. Tambahannya tak. Dianggap ta marbutah itu selalu huruf tambahan. Maka seharusnya apa? Hunaizilun gitu. Tapi di sini tetap hunaizilatun. Nah, itu bedanya gitu. Maka itu ma mayu amilu muamalatar rubai. Ta marbutahnya nggak dibuang. Ya, beda dengan konsep yang tadi safar jalun menjadi sufairijun. Mudah rijun menjadi duhairij. Ya. Kalau ini kalau memang dibuang tamar butahnya tentu dia dengan pola hunaizilun. Tapi nyatanya enggak, dia tamar butahnya tetap sehingga menjadi dia tetap rubai. Oh, jadi dia jadi pola rubai bukan pola humasi, tapi pola rubai. Hunaizilatun. Karena nomor 2. Nah, ini juga ada alif dan nun zaidah ya. Seperti za'faron. Ya, sebelum alif dan nunnya ada 4 huruf. Kalau tadi Usman itu sebelum alif dan nunnya 3, maka kita pakai pola 3. Tapi kalau di sebelum alif dan nunnya ada 4 huruf, maka kita pakai pola 4 sehingga menjadi zu'aifiron. Ya. Kemudian di nomor 3 aja ini ada kelebihan ketika apa nih hamzahnya. Alif mamdud. Nah, nggak ada taknisnya di sini ya, nggak ada taknis di sini. Ya, di sini hanya isim mamdud yang apa? Seperti ini arbi'a, kurfusa. Bukan berarti dia alif taknis mamdudah. Ini hanya alif mamdudah saja. Maka dan kita lihat sebelum alifnya itu ada 4 huruf. Maka kita pakai pola 4 ya. Arbi'a hari Rabu. Hari Rabu kecil ya ada ya. Hari Rabu kecil nggak tahu saya. Arbi'a. Uraibi'a. Kurfusa. Ini kutu ya. Kutu yang bau itu ya. Kurfusa. Kalau dia kecil menjadi kuraifisa gitu ya. Jadi yang kita hitung sebelum alif mamdudahnya ada berapa. Kalau sebelum alif mamdudahnya 3, maka dia pakai pola 3. Kalau sebelum alif mamdudahnya 4, dia pakai pola 4. Di sini nggak ada maksurah ya. Di sini hanya mamdudah saja. Sekarang yang nomor 4, bahwa diakhiri oleh ya nisbah. Kita belum belajar ya nisbah, tapi ya ya yang bertasydid yang ada di belakang itu namanya ya nisbah. Yang menunjukkan kebangsaan ya. Maka di sini seperti abqariyun ya.
Yaitu maka di sini qariyunnya ini ya nisbah, kemudian sebelum ya nisbahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka kita pakai pola 4 ya. Jadi ya nisbah ini hanya ketemu di mayu amilu muamalatas rubai, nggak ada di mayu amilu muamalatas sulasi ya. Itulah kelainan, itu namanya kelainan. Jadi kalau kaidah pertama tadi itu adalah secara umum. Kalau dia 3 fu'ailun. Kalau dia 4 atau 5 fu'ailun. Kalau 5 tapi sebelumnya ada alif, sebelum akhir ada alif, ada huruf mat bukan alif ya. Huruf mat maka dia di apa namanya polanya menjadi fu'ailun. Jadi huruf matnya bisa waw, bisa ya, bisa alif ya. Contohnya tadi kan seperti kalau alif apa tadi itu? Contohnya apa tadi kok lupa saya. Nah, ini misbah ya, misbahun ini sebelum apa namanya? Sebelum akhir ada alif alif huruf mat yang terdiri dari alif. Tapi kalau usfurun sebelum akhir ada huruf matnya waw ya. Asa usaifir. Kalau mandil ini salah ya, tulisannya ada ya ini mandilun ya. Sapu tangan mandilun. Maka ini huruf matnya adalah ya gitu. Tolong ditambah nanti ya mandil ada huruf ya itu di situ ya. Sudah. Itulah hal-hal yang keluar dari kaidah. Jadi ada yang tetap berpola sulasi, ada yang tetap berpola rubai, padahal dia melebihi dari ketentuan gitu, hurufnya melebihi. Kalau pola sulasi dia lebih dari 3, tapi tetap pakai pola sulasi. Kalau ini dia lebih dari 4, tapi tetap pakai pola 4 ya. Sudah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan dulu sebelum saya masuk ke materi baru. Ada? Nggak ada yang ingin bertanya? Paham semua? Nggak ada ya. Ya udah, kita terus. Ini ada problema tentang tasghir muannas sulasi. Ada kaidah khusus untuk isim muannas yang isim muannasnya terdiri dari 3 huruf. Berarti kalau 3 huruf kan seharusnya pakai pola fu'ailun. Nah, tapi ada keganjilan sedikit di sini, ada penambahan ya. Sekarang kita kaji dulu al-ismu sulasi al-muannas. Ada yang taknisan hakikian, ada taknisan majazian. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada mu'anas yang terdiri dari 3 huruf. Kadang-kadang dia hakiki, kadang-kadang dia majazi. Apa yang disebut dengan mu'anas hakiki? Ayo. Paham nggak? Pernah dengar nggak? Nggak juga. Mu'annas hakiki yaitu benar-benar hakikatnya perempuan. Apa penanda laki perempuan? Apa yang membedakan laki-laki dengan perempuan? Bukan pakaiannya ya, tapi apa? Alat kelaminnya gitu ya. Itu ya penanda yang membedakan laki-laki perempuan itu alat kelaminnya gitu. Kalau dia benar-benar perempuan, maka itu namanya mu'annas hakiki. Tapi dalam bahasa Arab ada mu'annasnya nggak punya alat kelamin. Tapi dianggap perempuan. Maka itu namanya mu'annas majazi. Apa contohnya? Syamsun.
Matahari. Memang matahari itu pakai ada alat kelamin. Enggak ya. Tapi dia dianggap perempuan, mu'anas. Maka dia disebut mu'anas majazi. Sekarang ini problemanya ada kata-kata nama atau benda yang terdiri dari 3 huruf. Dia itu bisa mu'anas hakiki, bisa mu'anas majazi. Ya. Maka dalam kondisi ini kalau dibuat menjadi tasghir, maka di musagharnya, diisi musagharnya setelah ditasghirkan harus ditambahkan tak marbutah. Padahal sebelumnya nggak ada tak marbutah, tapi tiba di tasghir dia harus ditambah tak marbutah. Wa huwa halin min alamatit ta'nis. Tuzadu fi akhirihi tak tanis atau tak marbutah. Jadi kalau dia diubah ke tasghir maka ditambah di akhirnya dengan ta marbutah. Contoh, ini yang mu'anas hakiki. Da'dun, di Arab itu da'dun nama perempuan, nggak ada nama laki-laki da'dun. Ya. Ini kebetulan dari 3 huruf ya. Da'dun. Maka kalau ingin ditasghirkan, karena dia 3 huruf tentu dengan pola fu'ailun. Fu'ailun seharusnya kan hanya du'aidun. Tapi nyatanya harus ditambah tamarbutah. Du'aidatun. Ya. Ada Hindun. Hindun itu juga benar-benar nama perempuan, hakiki. Dia terdiri dari 3 huruf. Tidak ada tanda tamarbutah. Maka di situ waktu tasghir harus ditambah tamarbutah menjadi Unaidatun. Fauzun, nyatanya si Fauzun juga adalah nama wanita di Arab. Ya, kalau kita ada Fauzi gitu ya, jadi nama laki-laki gitu. Jadi kalau Fauz itu adalah nama wanita. Ya, nggak ada Fauz itu nama laki-laki di Arab gitu. Maka waktu ditasghirkan harus ditambah dengan tamarbutah Fuwaizah. Itu namanya mu'anas hakiki. Berarti mu'anas hakiki pasti manusia ya. Ya, pasti manusia ya. Tapi kalau ada isim yang pakai ta marbutah itu juga dianggap sebagai mu'anas hakiki walaupun nggak ada alat kelamin seperti isim apa misalnya asyajaratu. Karena ada ta marbutahnya maka itu sudah penanda perempuan. Ya. Sekarang nomor 2, mu'anas majazi. Ini contohnya syamsun. Ya. Nah, dia terdiri dari 3 huruf, maka matahari kecil sumaisatun. Ya. Ardun juga mu'anas majazi. Maka globe gitu ya. Yang lengkap semuanya, benua gitu. Itu namanya uraidah. Tasghirnya, uraidatun. Ini khusus ketentuan bagi isim-isim mu'anas yang didiri dari 3 huruf. Maka kalau ditasghirkan baik dia mu'anas hakiki atau mu'anas majazi harus ditambahkan ta marbutah pada musagharahnya. Ya. Pada bentukan tasghirnya harus ditambahkan ta marbutah. Hanya itu aja tuh ketentuannya. Ya. Kalau dia 4 huruf ditambahkan ta marbutah. Ada nggak nama perempuan tanpa ta marbutah tapi dia 4 huruf? Maryam, Maryam 4 huruf gitu ya. Berarti apa? Ditambah nggak ta marbutah? Enggak ya. Saya kemarin keliru itu. Bukan, nggak ditambah. Ya. Kalau ada teman Anda bilang yang saya ajar kemarin saya keliru itu nanti minggu depan saya ralat gitu ya. Karena kepengaruh aja gitu. Jadi kalau Maryam jangan mau ini kan bukan 3. Kalau Maryam kan jadinya Murayyim. Jadi jangan Murayyimah gitu ya. Maryam Murayyim. Zainab apa tasghirnya?
Zuyainib, ya gitu. Jadi tidak pakai ta marbutah karena dia bukan 3 huruf. Gitu. Yang di ta marbutah itu hanya yang huruf isimnya itu adalah 3 huruf. Baru ditambah ta marbutah. Kalau ada yang sekamar sama Anda, tadi udah diralat sama Bu Yumna, kemarin ada keliru itu ya. Saya baru ingatnya sekarang aja pas ngajar gini ya. Kenapa saya bilang Zainab itu menjadi Zuyainibah gitu ya. Salah gitu. Karena ini kan syaratnya adalah nama yang 3 huruf. 4 huruf nggak masuk di sini gitu ya. Sudah? Itu tanpa sadar namanya. Itu namanya keliru ya. Ya. Karena kepengaruh ini dianggap semua isim-isim muannas itu harus ditambah ta marbutah, tidak. Nyatanya hanya yang kata dasarnya terdiri dari 3 huruf yang sulasi saja ya. Ya gitulah kita kadang dosen itu ada aja kekeliruannya gitu. Sudah paham ya ini? Ini nggak sulit ya. Sekarang kita ini ada contohnya di belakang gitu ya, ini uraiannya ya. Jadi muannas hakiki itu ya ini uraian aja gini ya. Ini masuk somsun, ordun, ainun ya mata, uyainah, udhunun, uzainah, rejlun. Nah, rejlun gimana? Rujailah. Yang ada agak masalah nanti ada uraian di belakang, yadun. Yadun itu benar nggak terdiri dari 2 huruf? Ada nggak kata benda yang terdiri dari 2 huruf? Ada. Tapi benar nggak dia berasal dari 2 huruf? Enggak. Kalau dia ada 2 huruf pasti ada yang hilang. Karena kata atau kata benda dalam bahasa Arab paling kurang 3 huruf. Nggak ada yang 2 huruf. Apalagi 1 huruf. Ya. Kalau huruf baru ada yang 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf gitu. Tapi kalau yang namanya isim itu hanya 3 huruf. Isim dengan fiil ya. Isim dengan fiil paling sedikit itu dalam sebuah kata terdiri dari 3 huruf. Kalau dia ada yang, kalau kita sebutkan 2 huruf, tandanya ada yang hilang. Ya nanti kita ajarkan yang itu. Ini aja dulu. Jadi ini yang tahu kita dulu apa? Mata, telinga, kaki dulu gitu ya. Kalau untuk anggota badan ya. Jadi uyainatun, uzainatun, rujailatun. Untuk rijlun ya. Qadamun, tumit. Bisa juga udaimatun ya. Semuanya yang berpasang-pasangan ya. Sudah selesai itu. Sekarang masuk ini topik selanjutnya adalah bagaimana cara mentasghirkan jamak dan musanna. Ya. Maka inilah gunanya ada yang diajarkan kemarin bahwa jamak ada 2 macam, jamak qillah, jamak kasrah. Maka kalau dia jamaknya jamak qillah, maka dia ditasghirkan ala lafzil kalimah. Ya. Ini langsung aja tusagharu jam'ul qillah ala lafzil kalimah. Maksudnya apa itu? Dia ditasghirkan langsung katanya seperti apapun. Ya, jamak qillah ada 4. Ya, ada pola af'al. Maka langsung af'alnya yang kita tasghirkan menjadi ufai'al. Af'ul. Nah, af'ul jadi 4 maka ufai'ilun. Ya. Fi'lah. Ini mayu'amilu muamalata sulasi. Sebelum ta marbutahnya ada 3 huruf. Maka kita tasghirkan menjadi fu'ailah. Kalau af'ilah ini mayu'amilu muamalata rubai. Sebelum ta marbutahnya 4 huruf. Maka dibaca ufai'ilah. Artinya apa? Lafadz jamaknya langsung ditasghirkan. Jadi atfal, utaifal, anfus, unaifisun, ya. Ghilmah,
Ulaimatun. Ya. At'imah. Utaimatun. Gitu. Langsung lafadznya. Beda dengan jamak kasrah. Ini jamak kasrah. Tusagharu mufradatul kalimah summa jamaknaha. Yang ditasghirkan adalah lafaz mufradnya. Berarti kalau kita ketemu jamak taksir yang jamak kasrah, maka kita cari dulu mufradnya. Tuh mufradnya kita tasghirkan. Setelah selesai kita tasghirkan, baru kita jamakkan. Kalau dia berakal, akil, maka dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Kalau dia ghairu akil, maka dijamakkan dengan jamak muannas salim. Ya. Ini baru jamak kasrah ya. Saya belum berbicara jamak muzakkar dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Ya. Ya, ini dia. Kalau dijamakkan dengan jamak muannas salim kalau dia akilan. Al-mufrad li muannas akilan. Ini jamak muannas ini. Ya. Jamak muzakkar dengan mufrad li muzakkar. Tusagharu mufradatu kalimat tsumma yuraddu ila sighatihi minat nah, ini kalau yang musanna. Kalau isi musanna ya yang mufradnya juga sama aja gitu ya. Ini kaidah ini kurang pas ini nih. Jamak muannas salim. Kenapa mufrad li muannas akilan? Tadi ya. Ntar dari contoh kita lihat itu. Tadi ada konsep jamak taksir, ada dua macam, jamak qillah dan jamak kasrah. Tasghiru jamak qillah. Ini contoh tadi udah ya. Seperti atfal itu langsung kalimat ini yang ditasghirkan menjadi uqaimar ya. Bulan-bulan bulan-bulan kecil ya. Ini akmar jamak dari kamarun ya. Maka kita tidak perlu mencari mufradnya, maka yang langsung yang ditasghirkan adalah lafadz akmarnya menjadi uqaimar. Ini yang pola af'ulun ashum, maka langsung usaihimun. Sebetulnya ashum ini jamak dari sahmun, tapi kita tidak perlu mencari sahmunnya gitu, karena langsung ditasghirkan lafaznya. Fi'lah seperti sibiyah itu jamak dari sabiyun, tapi untuk mentasghirkannya langsung kata sibiyahnya menjadi subayyah ya. Kemudian afilah seperti arghifah itu jamak dari raghifun, tapi kita langsung arghifahnya yang dijadikan tasghir sehingga menjadi uraghifah. Jadi itu khusus tasghir jamak qillah, langsung jamaknya yang ditasghirkan. Tapi kalau jamak kasrah ini yang lebih jelas ya. Idza aradna tasghir jumu'ul kasrah sagharnal mufrad summa jama'na. Jadi kita yang ditasghirkan mufradnya kemudian baru kita jamakkan. Ada yang dijamakkan dengan jamak muannas al-mufradu li muannas aqilan. Oh ini al-mufradu. Oh, kalau mufradnya muannas dan dia berakal gitu, maka dia nih sawafirun itu adalah jamak dari safiratun. Ini jamak kasrah. Ya, sawafir. Sebetulnya nggak boleh pakai tanwin ya, sawafiru gitu ya. Ini jamak dari safiratun. Maka yang ditasghirkan safirahnya dulu gitu. Nggak boleh langsung ditasghirkan sawafirnya. Tapi yang ditasghirkan safirah. Ya. Cuma safirah ini nanti ada aturan.
Kalau huruf keduanya huruf mat, maka nanti ada aturan di bawah nanti akan kamu lihat satu topik lagi, yaitu harus ini kan polanya seolah isim fa'il, maka alifnya diganti waw. Maka tasgirnya menjadi suwaifirah. Ini kan namanya ma yu'amilu mu'amalatar rubai, karena sebelum ta marbutahnya ada 4 huruf. Ra, qaf, alif, sin. Maka ini mu'amalatar rubai. Maka sekarang alifnya diganti waw sehingga menjadi suwaifirah. Itu baru tasgir dari safirah. Sedangkan yang kita minta adalah tasgir dari sawafir. Maka karena ini muannasnya berakal, mufradnya muannas dan dia berakal, ya kita jamakkan dengan jamak muannas salim, suwaifira. Ini berakal ya. Sebetulnya nanti yang ghairu akil pun juga dengan jamak muannas salim. Ini yang berakal dulu. Suwaifirat ya. Safira artinya apa? Yang bepergian itu adalah perempuan kan gitu. Kalau safir, tapi biasanya kan musafir ya. Ya. Tapi ini dari kata safaranya ya Nabil ya. Jadi ini kalau ditanya apa tasgir dari sawafir, jangan dibuat suwaifirah, tapi apa? Suwaifirat ya. Fawahim itu jamak dari fahimah. Ini hampir sama ini. Seorang wanita yang paham gitu. Maka yang kita tasgirkan fahimahnya dulu menjadi fuwaihimah, kemudian baru dijamakkan dengan jamak muannas salim. Sekarang mufradnya limuzakkar ghairu akil. Nah, ini seperti jabalun. Jibalun itu adalah jamak dari jabalun. Maka kita tidak bisa mentasgirkan kata jibalun langsung. Tapi kita mentasgirkan adalah jabal. Kita cari dulu mufradnya. Apa mufradnya? Jabal. Ternyata dia 3 huruf. Berarti pola fu'ailun. Jadi apa tasgir dari jabalun? Jubailun. Kan yang diminta tasgir dari jibalun. Ya. Maka bagaimana? Karena jabalun itu ghairu akil, maka dia dijamakkan dengan jamak muannas salim. Ya. Maka dia menjadi tasgir dari jibalun adalah jubailatun. Jubailatun. Ini yang lain. Kurush itu jamak dari qirsun, uang recehan ya. Uang recehan. Jamaknya kurus, mufradnya qirsun. Maka kita tasgirkan dulu qirsunnya menjadi quraisun. Tapi karena qirsun ini ghairu akil, maka dijadikan menjadi jamak muannas salim, quraisyat. Quraisyat berarti itu tasgir dari kurusun. Ini agak pusing dikit ya. Ini khusus untuk jamak kasrah. Ya. Ini mufradnya muzakkar dan berakal gitu. Syu'ara itu jamak dari syair, penyair ya. Sekarang yang kita tasgirkan ya syairnya dulu gitu. Ini karena dia isim fa'il, alifnya diganti waw, maka tasgir dari syair adalah syuwairun. Tapi yang kita tasgirkan syu'aranya. Tapi karena dia berakal, maka kita tasgirkan dengan jamak muzakkar salim. Jadi syuwairun itu tasgir dari syu'ara. Ya. Kutabun itu jamak dari katib. Ya. Penulis, kutabun. Kita tasgirkan dulu katibun, kuwaitibun. Kemudian karena dia berakal, kutab ini maka menjadi kuwaitibun. Ya. Ulama itu berakal juga. Mufradnya alim. Kita buat jadi uwailim. Maka ditambah waw jamak menjadi uwailimuna. Itu adalah jamak-jamak taksir. Kalau dia berakal dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Kalau ghairu akil dia dijamakkan dengan jamak muannas salim.
Itu udah selesai mengenai jamak ya. Baik jamak kilah langsung lafadznya yang ditasghirkan. Kalau jamak kasrah kita ubah dulu, cari dulu mufradnya, kemudian kita tasghirkan, baru nanti kita lihat apakah dia berakal atau tidak berakal. Kalau dia berakal dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, kalau tidak berakal dia dijamakkan dengan jamak muannas salim. Tasghirkan juga dengan jamak muannas salim kalau mufradnya adalah mufrad muannas ya. Itu benar-benar perempuan ya. Kalau musanna lebih gampang sebetulnya. Walaupun kaidahnya itu ke mufrad juga dulu. Seperti ini raghifani, ini musanna. Mufradnya raghifun. Maka kita tasghirkan dulu raghifunnya rughayif. Kemudian dimusanakan lagi. Sebetulnya bisa langsung raghifaninya yang ditasghirkan. Ya, jadi tidak perlu kita cari mufradnya, karena bentuk mufrad dengan musanna itu juga cuma hanya penambahan alif dan nun gitu ya. Zi'bun ya, dua serigala zi'bani ya. Nah, kemudian zi'bunnya ditasghirkan menjadi zu'aibun. Kemudian yang sananya ya zu'aiban. Jadi dua serigala kecil ya. Ini kalau jamak muzakkar salim, katibuna. Nah, jamak muzakkar salim kan sama aja sebetulnya bentuknya dengan mufrad ya. Ya udah pasti aja. Ya walaupun secara kaidah harus kita kembalikan ke mufrad baru kita jamakkan. Gitu. Tapi nggak ada masalah itu ya. Dah, itu selesai konsep bagaimana mentasghirkan jamak, apakah dia jamak kilah atau jamak kasrah. Jamak taksir maksudnya dulu. Jamak taksir baik jamak kilah, jamak kasrah, atau dia memang jamak muannas salim atau jamak muzakkar salim. Semuanya sebetulnya dikembalikan ke mufradnya baru ditasghirkan baru dijamakkan lagi gitu ya. Nah, cuma ingat tadi kalau dia jamak taksir kita cari mufradnya, kemudian otak kita bekerja lagi. Ini jamaknya akil atau ghairu akil. Kalau dia akil dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, kalau dia ghairu akil dijamakkan dengan jamak muannas salim. Butuh konsentrasi yang benar. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Bang Iwan dulu belajar bahasa Arab. Tiga lagi udah berapa puluh tahun dan menggunakan saling dalam mengerti. Ini mulai dari muslim. Ya. Kalau nggak ada saya taruhkan. Ini ada dua topik lagi nih ya. Wah berarti bisa selesai hari ini mengenai tasghir. Ini aneh lagi nih kaidahnya. At-tasghiru fi sulasi al-mahdzuf minhu ahadu ahrufihi al-asliyah. Nah, ini yang tadi tuh. Bagaimana cara mentasghirkan isim sulasi? Dia 3 huruf ya. Tapi hilang salah satu huruf aslinya. Yang kelihatan itu adalah 2. Ya. Sunaya. Ada 2 ya. Bukan sulasi. Idza huzifa ahadu usulul ismi sulasi wa baqiya ala harfain wajaba ruddal harful mahdzuf anhu fit tasghir. Kalau ada satu huruf asli hilang dari isim 3 huruf, kelihatannya tinggal 2 huruf, maka wajib dikembalikan indat tasghir.
Jadi wajib dikembalikan huruf yang hilang itu di waktu tasghir. Sawaun akana bi ta'widi anil mahzuf am bi ghairi. Apakah ada unsur mengganti atau tidak gitu ya. Contoh di sini misal malam yu'awidu anhu. Ini yang contoh yang tidak diganti ya. Artinya yang hilang itu enggak diganti-ganti dengan huruf lain gitu. Jadi ada juga yang diganti dengan huruf lain. Seperti akhun. Itu kan kelihatannya 2 huruf ya, akhun. Apakah benar akhun itu hanya terdiri dari 2 huruf? Enggak. Harusnya apa dia? Ya ampun, bisa ini ke bawah ya? Enggak. Menurut Anda aslinya apa itu akhun? Wah, ini udah ada di bawah ya. Udah ada keterangannya. Akhun itu asalnya akhawun. Dari mana kita tahu itu? Dari musanna. Apa musanna dari akhun? Nggak ada akhani, pasti akhawani. Ya. Apa jamaknya? Ikhwatun. Ketemu lagi wawnya itu. Atau ada jamak taksirnya yang lain apa selain ikhwatun dari akhun? Ikhwan. Ikhwanul Muslimin. Wah, itu organisasi terkenal di Mesir ya, Ikhwanul Muslimin. Ya. Berarti akhun itu asalnya akhawun. Maka waktu mentasghirkan akhawun yang ditasghirkan. Jadi apa Dagina? Ukhayyun. Tapi terjadi i'lal. Nah, sehingga nggak pelajaran tuh. Idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula min huma sakinah faqulibatil waw ya'an. Sehingga nggak itu? Apal nggak itu kaidahnya? Jadi kalau waw bertemu dengan ya dalam satu kata, huruf pertamanya sakin, mati, maka wawnya mengalah diganti dengan ya. Sehingga tasghir dari akhun adalah ukhayyun. Asluhu ukhayyun. Ya, akhun itu asalnya akhawun. Arafna min musnah. Min masnahu akhawani. Akhawun, akhawani. Abun. Apakah itu 2 huruf? Tidak. Dari mana kita tuh? 2 orang bapak apa? Abawani. Walaupun kadang-kadang abawani itu artinya ibu dan bapak ya. Tapi musanna dari abun 2 orang bapak ya abawani. Maka tasghir dari abun adalah ubayyun, asluhu ubayyun. Ya, maka terjadi i'lal juga. Damun itu dari darah ya, itu dari damayun. Ya. Maka langsung saja tasghirnya dumayyun. Ya. Dumayyun. Nah, ini tadi yadun. Apakah yadun itu katanya terdiri dari 2? Tidak. Apa asli dari yadun? Yadaun atau yadayun? Nyatanya jamaknya aidiyahum. Oh, yadayun gitu ya. Kita cari di jamaknya. Maka tasghir dari yadun yudayun asalnya. Tapi karena dia mu'anas majazi harus tambah ta marbuta. Ini hubungan kaidah satu sama lain, jangan lupa. Maka dia menjadi yudayyatun. Ya. Oh, jadi bersangkut paut semuanya gitu ya. Ini kasus kosakata kelihatannya 2 huruf padahal dia 3 huruf. Ada yang hilang. Maka kita cari huruf apa yang hilang. Yang hilang itu biasanya hanya antara waw dan ya gitu. Jadi nggak ada yang lain. Bukan alif, nggak ada. Jadi mungkin hanya antara waw dan ya. Tadi tuh akhun yang hilang waw, akhawun. Abun yang hilang waw, abawun. Damun yang hilang ya, damayun. Yadun yang hilang ya, yadayun. Ya. Ini keterangannya ya.
Akhun, abun, damun, yadun. Lamul kalimahnya hilang gitu ya. Al-mahzufu min akhunun lamul kalimah. Lam fiilnya hilang. Wal aslu qablal hasbi akhawun, abawun, damayun, yadayun. Wal aslu fit tasghiriha qablal i'lal wal idgham uhayyun. Ya, ubayyun. Ini sebelum i'lal ya. Dumayyun. Sebelum i'lal dan sebelum idgham. Ulibatil waw fil ula wasaniyah. Ini i'lal qalbul waw ya'an. Wa udghimat bil ya. Wa udghimat fis salisah. Wa rabi'ah al ya al ula fis saniyah mubasyarah. Ini keterangan yang pertama tadi. Ini ada contoh yang diganti. Misal ma'uwida anhu. Ya. Itu kembali. Ya. Ada kata ismun. Nah, ini sebetulnya itu hamzah wasal di depan itu pengganti dari dia asalnya samayun gitu ya. Ibnun tuh banayun gitu. Ya. Nah, maka kembalikan juga ke asal. Jadi enggak terus ismun enggak langsung usaimun gitu, tapi apa sumayun. Ini aneh ini ya. Jadi kata ismun itu sebetulnya adalah samayun. Ibnun itu asalnya adalah banayun ya gitu. Maka yang ditasgirkanlah aslinya sumayun, bunayun. Itu untuk ibnun dan ismun. Ini kasus ke ini nggak banyak kosakatanya ya. Tapi yang ke kasus 2 ini idatun silatun. Pernah dengar itu? Yang paling populer kita silatun. Apa fi'il madinya silatun? Ayo. Wasala ya. Idatun juga wa'ada. Ini masdarnya. Di masdarnya ada yang hilang. Fa fi'ilnya hilang indal masdar. Sehingga idatun. Maka kalau ditanya apa mizan sorfinya? Ya ilatun. Silatun ilatun. Fa fi'ilnya hilang. Gitu. Tapi waktu tasghir dari idatun, yang hilang itu harus dimunculkan. Jadi wu'aidatun. Harus ada wawnya kembali. Silatun menjadi kusailatun. Ya. Ini materi terakhir, bukan nomor 2 terakhir. Masih ada terakhir satu lagi. Ini dia. Jadi ini slide-nya ada 17. Ini slide yang ke-16 ini ya. 17 slide tadribat amah. Ini cara mentasghirkan isim yang huruf keduanya atau huruf ketiganya alif. Ini juga sudah disinggung-singgung tadi di atas gitu. Ya. Ini huruf keduanya alif ya. Pasti isim fa'il huruf keduanya ada alif, pasti itu. Jalasa jalisun, kataba katibun. Nah, itu udah pasti ada alif ya. Nah, sekarang bagaimana itu mentasghirkan isim yang huruf keduanya alif? Ternyata alifnya diganti waw. Alifnya diganti waw. Tapi ini ada 3 macam nih, ntar dulu ya. Kalau ini babun. Ya. Kita tahu babun itu alifnya berasal dari apa? Dari waw itu. Dari mana? Jamaknya abwab. Abwab. Maka ini namanya dikembalikan ke asal namanya. Babun itu dikembalikan ke asal. Ya. Yang kedua katibun. Ini isim fa'il. Semua isim fa'il alifnya diganti waw. Indat tasghir. Terus tasghiruhu kuwaitibun. Al alif tuklabu wawan. Alifnya diganti waw. Ini nomor 1 dan 2 itu namanya alifnya terletak pada huruf kedua. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah alif yang terletak
pada huruf ketiga seperti kitabun. Bagaimana mentasgirkannya? Kutayib. Asluhu kutaywib. Nah, yang pasti semua alif diganti waw gitu. Cuma pada kutayyib terjadi di sini apa? Proses i'lal idza jitamatil waw wal ya fi kalimatin tadi gitu. Sehingga dia menjadi kutayyib. Hadatsa fi i'lal qalbul waw ya'an li istima'ihi ma fi kalimatin. Baru selesai konsep tasghir, Masya Allah ya. Tinggal Anda konsentrasi sepenuh hati melihat kaidahnya sekian banyak. Ya. Ada waktu 10 menit. Kita lihat deh sebentar. Tadribat ammah. Sayang kalau nggak dibuka. Ada 3 jenis soal yang diambil dari buku. Jadi Anda boleh buka buku, banyak itu latihannya di sana gitu, tadriban amahnya. Tapi ini untuk di slide ini diambil 3 macam saja. Yang pertama, saghiril kalimatil atiyah bidzikri sabab. Anda coba mentasghirkan kata berikut. Sebetulnya ini ada berapa kata? Lumayan banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, ada 20 kata ini yang diambil untuk Anda tasghirkan. Tapi dengan syarat bidzikri sabab. Apa artinya itu? Menyebutkan sebabnya. Kenapa tak Anda tasghirkan seperti itu? Kaget dia. Kaget. Dah. Nih syajaratun. Apa tasghir dari syajaratun? Ayo. Ayo. Rame-rame. Berebut. Kok lama banget mikirnya? Sujairatun. Sujairatun. Kenapa? Nah, itu harus ada kenapanya ini nih yang repot. Ini masuk kemana ini? Yu'amilu mu'amalatas sulasi. Di sini ada tamarbutoh, tapi sebelum tamarbutoh ada 3 huruf. Karena itu ditasgirkan dengan pola 3. Sujairatan. Anda udah bisa jawabnya, tapi bisa nggak menjelaskan? Gitu ya, harus ya. Nomor 2, akmarun. Ayo, apa tasgirnya? Tadi udah ada di uraian itu, contohnya. Akaimarun. Ukaimarun. Kenapa? Jamak taksir sepola afal. Ya, maka yang dilihat sebelum huruf matnya, ya, ukaimar. Ya, bisa juga apa? Ini jamak kilah, dia dijamakkan lafadznya langsung, tidak ditasgirkan mufradnya, tetapi langsung lafadz jamaknya, gitu. Bisa, ya. Salwa, ayo. Sulaiwa. Ulaiwa. Ulaiwa. Salah sedikit. Ini terjadi i'lal. Idza ijtamatil waw wal ya. Jadi apa jadinya? Sulaiya. Ya, ketemu ya dan waw dalam satu kata, wawnya ngalah jadi ya. Jadi Sulaiya. Ya.
Ini namanya apa? Mayu'amilu muamalata sulasi. Ya. Ada alif ta'nis maqsurah dan sebelumnya ada 3 huruf. Sebelumnya 3 huruf. Ya. Kemudian syahba. Ya. Jadi Anda udah bisa ya menerka tasgir, tapi tolong perhatikan. Sebabnya apa? Ini masuk kemana ini? Ini mayu'amilu mu'amalata sulasi. Karena maktumun bi alif ta'nis mamdudah wa qablahu salah satu ahruf. Sebelumnya ada 3 huruf. Terus rijlun. Rujailatun. Rujailah ya. Ini namanya mu'annas sulasi. Dan dia adalah mu'annas majazi. Maka tuzadu ta'ul marbutah fi akhirih. Maka ditambahkan ta marbutah di akhirnya. Sehingga dia menjadi rujailatun. Sa'labun. Apa? Habe. Kenapa dilihatin ke dati? Apa sa'labun? Itu 4 huruf aja. Ada rubai. Idan yusaghar Fu'ailun. ala wazni fu'ail. Jadi apa? Fu'ailibun. Su'ailibun. Ulama. Ini udah tadi. Nah ini agak repot. Ini jamak kasrah. Karena jamak kasrah, maka kamu harus tahu banget ya. Hafal saja jamak kilah yang 4 pola. Di luar 4 pola itu pasti jamak kasrah. Dan gitu. Nah, maka di sini nih penting banget Anda menghafal pola jamak kilah. Maka di luar jamak yang 4 pola itu namanya jamak kasrah. Ini mufradnya, maka harus kalau dia jamak kasrah harus dikembalikan ke mufradnya. Apa mufradnya? Alim. Alim. Ya. Huruf keduanya ada alif, ya isim fa'il. Maka dia diganti dengan waw. Sehingga dia menjadi apa? Wailimun. Karena dia berakal. Ya, maka dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Jadi apa jadinya? Wailimuna. Itu tasgir dari ulama. Ya, tasgir dari wailimuna. Sekarang madaris. Ini juga jamak kasrah. Apa mufradnya? Mudaris. Hah? Madaris mufradnya. Madrasah. Madrasah. Itu kan mufrad mu'annas ya. Tapi dia berangkal apa tidak? Ghairu akil, maka nanti dia akan dijamakkan dengan jamak muzakkar mu'annas salim. Nah, sekarang madrasah dulu. Madrasah itu dia ada ta marbutah, tapi sebelum ta marbutahnya ada berapa huruf itu? Madrasah ada 4 ya. Berarti dia Ada 4. polanya fu'ail ya. Siapa? Mudairisah. Mudairisah. Kemudian dijamakkan dengan jamak mu'annas salim sehingga menjadi mudairisatun. Ya, tinggal 5 menit. Saya cukupkan 10 kata aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 2 lagi. Ummal. Ini juga jamak kasrah. Apa mufradnya? Amilun. Amin. Itu tasgirkan. Apa tasgirnya? Uwaimilun. Waimir. Karena dia berakal dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Jadi Uwaimilun. waimilun. Ya. Sekarang ghilmah.
Ini jamak apa dulu? Ini jamak mufrad misalnya jamak. Itu dulu taunya. Oh jamak, jamak apa? Jamak killah. Jamak killah langsung lafadznya yang ditasghirkan. Kebetulan ini ada tamarbutah. Tapi sebelumnya ada 3. Berarti dia ikut pola sulasi. Jadi apa jadinya? Ulaimah. Nah, yang lain coba Anda cari sendiri gitu ya. 10 kata lagi. Sekarang saya pindah ke soal nomor 2. Uzkur mukabbaral jumu'il atiyah. Sebutkan mukabbarnya, artinya aslinya ya, sebelum ditasgirkan dari jamak-jamak berikut ya. Syu'airat, syuara, syu'ara. Betul. Kalau syu'ara itu mufradnya syairun, itu penyair laki-laki. Ini kok pakai jamaknya jamak muannas salim, nggak mungkin. Ini kira-kira apa ya mufradnya? Nggak mungkin syairun. Kalau syairun syuair gitu. Syi'run. Sya'iratun. Lala, syi'run. Itu mufradnya. Ya. Syi'run, syuairun. Itu kemudian dijadikan syuairat. Berarti ini ada jamak. Jamak kasrah. Apa jamak dari syi'run? Wah, ini agak ribet ya nyarinya ini. Asyarun. Ya, jamak dari syi'run asyarun. Zuwairiuna. Ini kalau pada ada wawunya ini mungkin ya isim fa'il ini. Jadi apa kira-kira? Nah, bisa ada jamak muzakkar salim aja. Zari'una atau zurra'un. Zurra itu jamak taksir, artinya ya para petani. Ya. Nujaimatun. Wah, ini jamak muannas salim. Apa mukabarnya? Ini pasti jamak ya. Ya tahu. Kira-kira mufradnya kan jelas itu nujaimun, najmun. Nah, jamak dari najmun apa? Nujum. Nah, itu dia nujum ya. Kuwaitibat ini udah tadi. Ya. Apa mau kabarnya? Kita Ini kue, wawunya di Kutubun. huruf kedua. kutubun. Kalau kutubun, kitabun, alifnya huruf ketiga. Oh, Wawunya huruf ketiga. katibun. Katibuna. Tapi katibat. Ini perempuan. Katibat itu ya. Para penulis wanita. Ya. Kan bukan penulis laki-laki. Kalau waitibun baru penulis laki-laki atau kutab gitu ya. Nah, ini udah dua ini ya kuwaitibat, kuwaitibun ya. Dah itu ya. Sekarang masalah nomor 4. Ma agradu tasghir minal kalimah al-atiyah. Udah lewat waktu dikit nih. Apa maksud dari tasghir ini? Al-buhairah itu apa? Sighari hajmihi. Karena bentuknya yang kecil. Kalau humaira litalatuf, rasa kasih sayang. Duraihimat liqillati adadihi, karena sedikit jumlahnya. Bunai
Bunaya itu litalatuf wa tarahum ya. Tufailun. Nah, ini nih. Tufailun itu udah julukan orang Arab itu. Ya. Orang yang sudah latiflun, anak kecil. Tapi dia yang dikatakan itu adalah orang dewasa itu. Orang dewasa yang bersifat tufailun itu apa? Yaitu orang yang suka ke pesta perkawinan padahal dia tidak diundang. Dia cuma cari makan gratis. Itu namanya tufailun. Ya, ada sifatnya tufailiyun. Wah, itu udah jadi sifat karakter. Ada nggak orang begitu? Ada ya. Pas dia ada orang pesta tuh dia pinjam jas temannya, kemudian dia bergaya seperti undangan datang ke pesta. Ya, mungkin dia juga bawa apa? Bawa amplop, tapi amplopnya kosong gitu ya. Ya, karena saya pernah ngalamin waktu anak saya pesta berapa buah tuh amplop kosong. Tapi nggak tahu apakah itu yang diundang atau tidak diundang nggak tahu ya. Tapi itulah pernah kita temukan. Kemudian dia taruh amplop kosong, kata disebut nama ya absen. Kemudian pergi makan, makanlah deh sepuasnya. Ya, itu namanya tufailun. Boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh ya. Dalam agama kita itu dilarang kalau kita menghadiri pesta tanpa diundang itu termasuk kita memakan makanan haram gitu ya. Makan makanan haram. Ya, bukan hak kita. Sudah, intahal waqt wa intahar dars terlewat saya 5 menit. Maaf aja. Tapi nggak apa-apa karena Anda kok ya. Tadi juga masuknya terlambat, linknya lambat banget. Iya. Kalau ada pertanyaan bisa Anda lewat chat gitu, terserah ya kalau ada yang tidak diketahui. Berarti minggu depan kita sudah masuk ke An-Nasab ya. Topik terakhir dari saraf 2. Naqtatim darsana hadzal yaum bihamdallah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astazin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila wabarakatuh. liqa Syukran, fil Ustazah. usbu'il ati ya ya. Pak Hakam lagi sakit ya.